hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan Yaris memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu, lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri. Indonesia, tanah airku, tertumpah darahku. Kemudian sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali pelajaran yang telah lalu. Siapa yang sarapan pagi? Angkat tangannya. Oke, Dia, Hanza, Eri, Yaris, Elvis. Ayo tanya. Siren, sarapan apa tadi pagi? Bubur. Bubur ya. Dia sarapan apa? Sama. Elvis? Apa tadi pagi? Nasi goreng. Nasi goreng. Tapi anak-anak tahu nggak? Makanan yang dimakan itu bubur tadi asalnya berasal dari apa? Beras ya. Dari apa lagi? Kanza? Nasi itu dari beras. Jadi hari ini kita akan belajar tentang makanan pokok kita itu yang berasal dari beras yang ditanam pada daerah dataran rendah, ada juga yang ditanam di dataran tinggi, ya. Jadi anak-anak sangat perlu tahu sekali tentang asal dan di mana makanan pokok itu kita ditanam. Anak sekalian, tujuan kita belajar pada hari ini, setelah kita belajar nanti, yang pertama setelah melihat gambar yang ada Ibu tampilkan pada slide PowerPoint, nanti anak-anak mampu menganalisis kata tanya. Ada berapa kata tanya? 6 kata tanya yang bisa anak-anak analisis untuk membuat kalimat tanya dari bahasa baku dan efektif. Yang kedua, anak-anak nanti setelah belajar bisa membuat kalimat tanya dari kata tanya yang sudah anak-anak analisis, ya, dengan bahasa baku dan kalimat yang efektif. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati gambar nanti slide yang Ibu tampilkan pada PowerPoint, peserta didik mampu untuk membandingkan ya karakteristik bentang alam, baik itu pantai, dataran tinggi, dataran rendah dengan benar. Ya, kemudian yang keempat, setelah belajar lalu berdiskusi dengan teman di kelompok, nanti anak-anak mampu membuat laporan ya hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah dan pantai serta pemanfaatannya sebagai sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, setelah mengamati gambar yang ada di media PowerPoint nanti, ya, anak-anak juga mampu menganalisis upaya pelestariannya, ya, pelestarian sumber daya alam, ya, di lingkungan kita. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang keenam, setelah mengamati media PowerPoint, nanti siswa atau peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatannya terhadap pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di sekitar anak-anak atau di sekitar lingkungan kita. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan ke materi, ini silakan dulu anak-anak menjawab soal pretest dari Bu Guru ya. Silakan dikerjakan.
Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik karakter. Karakter itu yang menjadi ciri-ciri atau tempat di mana lingkungan itu berada. Jadi anak-anak sekalian, yang Ibu tampilkan ini adalah karakteristik dataran rendah ya. Di dataran rendah bisa ditanam tanaman seperti tanaman padi, yaitu ya. Nanti sebelumnya kalian membaca dulu. Ini yang Ibu guru tampilkan di sini. Kalian membaca, semuanya membaca slide yang Ibu tampilkan, ya. Yang pertama itu adalah di sini ada teks tentang bentang alam. Silakan dibaca. Setelah itu Ibu guru akan tanya anak-anak informasi apa saja yang anak-anak dapatkan setelah membaca teks bentang alam ini ya. Oke, yang pertama itu ada gambar apa? Pantai. Ada yang pernah melihat pantai? Nah, tidak ada ya? Tidak ada. Berarti pernah semuanya melihat pantai. Pantai itu daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Silakan anak-anak baca dulu di teks itu. Nah, Ibu guru mau bertanya. Tadi pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut, Bu. Nah, kita ini contohnya berada di lingkungan yang tinggal di dekat pantai. Nah, terus informasi apa lagi yang didapat dari bacaan teks bentang alam pantai? Ikan dan siput. Iya, bagus ya. Tepuk tangan dulu buat dia. Nah, jaga anak-anak silakan perhatikan. Yang Ibu guru tunjukkan ini ada gambar apa ini? Sawah. Nah, pernah ke sawah? Pernah. Ada yang dataran rendah berada 200 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi Ibu guru jelaskan ya. Sawah tadi termasuk dataran rendah ya. Kerja peserta didik. Nah, di sini anak-anak Ibu minta untuk berkelompok. Nah, boleh saja ya Bu Guru, Pak Polisi, boleh. Sesuaikan dengan temanya. Ya, bisa kita gunakan temanya, lalu ingatkan kata tanya yang kita gunakan itu harus sesuai dengan kata tanya yang ada 6 itu. Boleh. Nah, yang lain sambil diperhatikan ya. Bapak menanam padi itu. Oke, terus Bagaimana padi itu bisa gagal panen? nah, mengapa pagi ini gagal panen? Berarti menanyakan sebab. Oke, lanjutkan yang kegiatan 2. Di mana Bapak membeli benih padi tersebut? Oke, baik. Kapan Bapak menanam tanaman padi tersebut? Nah, kapan Bapak menanam? Ya. Kalian kosong dan luas untuk dimanfaatkan tanaman padi. Kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dulu membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya, jadi Ibu ingatkan kembali lagi kepada kalian bahwa yang kalian jawab tadi sudah baik, sudah bagus ya, semuanya sudah benar. Karakteristik dataran tinggi, dataran rendah. Yang pertama itu tentang soal membuat kalimat tanya yang dibuat berdasarkan hujan. Makanya kita berada di dataran tinggi itu terasa dingin, sejuk. Kalau dingin enak atau tidak enak? Enak segar kan? Kemudian di dataran rendah kita merasakan cuacanya, iklimnya tropis. Jadi
lingkungannya itu udaranya sedang, ada panas, ada dingin, gitu kan? Ada musim penghujan, ada juga musim panas. Jadi kemudian pemanfaatan daripada dataran tinggi. Dataran tinggi digunakan sebagai tempat wisata. Nanti siapa tahu ada waktu liburan anak-anak bisa berwisata. Sekarang Ibu berikan tepuk tangan untuk kalian semua ya. Tepuk tangan. Baik. Ini Ibu ada soal evaluasi. Silakan anak-anak kerjakan. Ini silakan anak-anak kerjakan soal evaluasi. Bu guru, kursinya boleh dibalik. Kursinya boleh dibalik, tidak lagi diskusi. Nah. Iya. Evaluasinya ukurkan evaluasinya. Sudah, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan evaluasi. Nanti Bu Gujaran. Nah, pembelajaran apa saja yang anak-anak dapatkan pada hari ini? Anak-anak, setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita merefleksi bersama-sama ya hasil belajar kita pada hari ini. Kita membuat kesimpulan. Nah, Bu Guru tanya, apa saja pelajaran yang anak-anak dapatkan pada hari ini? Tentang alam. Manfaat apa? Manfaat daripada pelestarian tanaman. Kemudian apalagi? Belajar dengan baik. Jangan lupa di rumah itu belajar lagi, jangan banyak bermain ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, wajib bersyukur ya. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat ya. Nikmat baik nikmat lingkungan, nikmat tumbuh-tumbuhan, nikmat apa lagi? Lingkungan segar, alam yang indah ini ya, wajib kita syukuri. Oke, baik anak-anak, silakan sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan anak-anak berdiri semua, kita menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sedikit di urung bari-bari, masak sedikit di urung bari-bari, hadis kutung di gawang. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Jadi sama juga pesan moralnya, anak-anak untuk mendapatkan sesuatu itu harus dengan sabar, dengan penuh rasa kesabaran. Baik anak-anak, silakan sebelum berakhir pembelajaran pada hari ini, minta tolong Ibu Elvis untuk membaca doa. Geser-geser. Yang lain mundur ke belakang. Lagi masuk ke barisan.